Silakan. Pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan dari kawan-kawan wartawan. Ya, tuntutan sebenarnya kan ya sama ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh jawaban. Tapi apa itu dari rentetan saya penangkapan dari 2001 sampai yang hari ini yang terlalu berbelit-belit masuk masuk keluar rumah sakit sampai di sini dengan perjalanan yang begitu besar itu dengan materi tuntutan dan pembuktian yang sebenarnya tidak berdasar sesuai dengan fakta-fakta hukum ini, bagi saya merasa korban. Kalau ada kasus yang betul-betul saya lakukan dan itu bisa dibuktikan di sini lalu saya diperlakukan seperti seorang yang betul-betul jahat, itu mungkin secara ini masih masuk akal ya, secara logika hukum mungkin masih masuk akal. Tapi dengan pembuktian fakta, dengan tuduhan yang berlebih-lebihan, baik tuduhan secara verbal, melalui elektronik, hoax dan segala macam, sampai saya masuk keluar rumah sakit. Dengan rentetan itu lalu jaksa tidak mampu membuktikan di sini, bagi saya merasa rugi sekali. Rugi karena satu, sakit, kedua proses peradilan yang begitu panjang, tidak pasti, dengan tuduhan-tuduhan yang terlalu berlebih-lebihan, provokasi, provokator, kan tidak ada tadi pasal provokasi, penghasutan juga tidak disampaikan di sini. Jadi saya pikir itu penilaian pelajaran bagi penegak hukum di Indonesia ya. Jadi coba berusaha untuk hilangkan stigma-stigma dengan sentimen politik nasionalisme yang terlalu tinggi dan melihat orang hitam dan putih, melihat semua organisasi maupun orang yang menyampaikan aspirasi secara damai itu betul-betul dengan pandangan yang rasis, pandangan yang betul-betul stigma. Itu bagi saya itu bukan saja merendahkan martabat saya selaku korban, tapi juga kepada rakyat Papua. Dan saya pikir itu. Tapi yang kedua saya juga terima kasih kepada jaksa karena dia juga jujur sampaikan bahwa tidak jujur, tidak membuktikan bahwa ada pasal-pasal yang 3 pasal tidak terbukti. Artinya jaksa juga jujur kasih tahu bahwa penghasutan dan yang lain-lain itu tidak terbukti. Itu luar biasa. Tapi kalau makar lagi itu yang saya kasih tahu ulang-ulang bahwa anti rasisme itu bukan makar. Prinsipnya di sini. Kita melawan rasisme itu bukan makar. Perlawanan itu perlawanan bersama semua. Oke, selamat siang, salam demokrasi buat semuanya. Siang. Selamat siang buat semuanya. Baru saja kami selesai sidang dan kami Victor Fremo dengan agenda tuntutan tadi dari apa yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Sebelumnya memang saudara jaksa menuntut atau mendakwa klien kami dengan 4 dakwaan. Dari 4 dakwaan tersebut, pertama itu dari pasal 106 KUHP Junto 55, yang berikutnya pasal 110 KUHP Junto 55, kemudian berikutnya lagi pasal 102 KUHP Junto 55 dan yang berikutnya 160 KUHP Junto 55. Dari 4 dakwaan tersebut, rupanya saudara jaksa hanya menggunakan 1 dakwaan, yaitu dakwaan pertama ya, terkait 106 KUHP Junto 55 ayat 1 ke 1. Nah, dari uraian fakta-fakta yang kemudian menjadi dasar
saudara jaksa menyimpulkan terbuktinya pas dakwaan pertama ini setelah kami amati dan kemudian kami dalami, makanya ada keanehan yang saya maksudkan di sini, yaitu rupanya saudara jaksa itu tidak menggunakan fakta sidang yang terungkap pada pembuktian. Dan dari uraian yang kemudian disebutkan berkaitan dengan unsur-unsur pada pasal 106 untuk pasal 55 itu mayoritas diambil dari keterangan dalam berkas perkara sebelumnya. Sementara fakta sidang itu dia tidak menguraikan secara banyak. Nah, bukti yang bisa kita tunjukkan terkait dia tidak menggunakan fakta sidang itu terlihat melalui fakta di mana beberapa saksi memberatkan yang dihadirkan itu kan mayoritas menyebutkan dalam sidang bahwa tidak pernah melihat saudara Victor Fredrikemo pada tanggal 19. Lihat pun masih samar-samar karena terkelih, dan itu diragukan keterangan mereka. Nah, di atas itu kemudian saksi-saksi ini itu juga tidak pernah melihat saudara Victor melakukan pernyataan di video. Nah, ini juga kemudian semakin menunjukkan kita terkait tidak sesuai dengan fakta. Yang berikutnya, dalam fakta sidang tidak ada satupun video yang diputar atau ditunjukkan oleh saudara jaksa dalam persidangan. Kita tidak pernah menonton video yang dijadikan alat bukti oleh saudara jaksa. Selain itu, berkaitan dengan video yang kemudian dijadikan alat bukti dan kemudian pernyataan-pernyataan itu secara langsung menunjukkan bahwa semestinya bukan pasal 106 KUHP. Semestinya dia gunakan undang-undang informasi dan telekomunikasi elektronik atau undang-undang ITE, karena itu basisnya pada bukti elektronik. Dan bukti yang disebutkan ini juga kemudian diragukan karena kita tidak pernah lihat ada ahli cyber atau bahkan dari penyidik bagian cyber yang dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan bukti yang dimaksudkan. Nah, di sini kemudian semakin menunjukkan bahwa si jaksa dalam kesimpulan dia berkaitan dengan terbuktinya pasal dakwaan pertama ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta dan terkesan mengada-ngada. Ini kemudian menjadi sebuah fakta yang sangat miris. Kenapa saya katakan miris? Hanya untuk tuntutan ini kita tunggu sampai kurang lebih 2 minggu. Tunda sampai dua kali ditunda. Masa tunda sampai 2 kali, kemudian rumusan tuntutannya tidak menggunakan fakta sidang. Semestinya kan waktunya sangat banyak untuk kemudian dia uraikan fakta sidang secara maksimal. Yang terakhir, keanehan lagi yaitu dia tidak memasukkan saksi meringankan yang kita hadirkan. Bahkan dia tidak memasukkan keterangan-keterangan dari ahli yang kita hadirkan. Nah, terus dia bicara fakta yang mana? Ini kan kesannya kayak jaksa ini ada di lapangan, kemudian main tebak-tebak, kemudian menyimpulkan kalau terbukti pasal ini. Yang paling sangat tidak masuk akal lagi, dalam tuntutan itu dia menyebutkan sebuah organisasi itu adalah organisasi separatis. Ini kan keterlaluan. Kita bicara pasal 106 atau kita sedang mengadili organisasi. Ini kan kemudian jadi pertanyaan di sini. Ini menunjukkan bahwa banyak aturan yang kemudian digabungkan jadi satu dan kesannya ingin mencari-cari alasan untuk memberat-beratkan. Padahal kan secara undang-undang kalau bicara organisasi ada undang-undang ormas, ada mekanismenya. Kenapa persoalan organisasi kemudian dimasukkan? Tapi melalui itu kita kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa perkara ini adalah murni rekayasa. Makanya digali terkait
fakta klien kami yang terjadi pada tahun 2009, keterkaitan dengan klien kami berafiliasi dalam sebuah organisasi. Bahkan organisasi itu disimpulkan sendiri secara subjektif oleh saudara jaksa tanpa mengikuti undang-undang ormas. Ini yang saya pikir sudah tidak sesuai fakta dan menunjukkan ketidakprofesionalan saudara jaksa dalam membuat tuntutan, padahal waktunya sangat lama. Begitu. Nah, atas tuntutan tadi yang sangat banyak keanehan itu, kami dari kuasa hukum sudah bersepakat untuk kemudian akan menjawab secara tertulis pledoinya, dan juga klien kami juga akan buat secara tertulis dan klien kami sendiri akan bacakan, kemudian kami juga akan bacakan. Dan waktu untuk membacakan pledoi itu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023.